Oke, halo semuanya, selamat malam. Jadi hari ini gue terdistract dengan tulisan di Facebook. Kalau nggak salah itu curahan hati seorang ibu yang kemudian ibu ini punya anak dan anaknya sering nonton YouTube yang tidak mendidik. Misalnya tadi disebutin di tulisannya itu kontennya atas seperti itu, dijelaskan bahwa beli paket habis buat nonton Atta, padahal tidak ada gunanya buat buat ngerjain tugas ataupun ngerjain sekolah ataupun apapun itu. Nah, pertanyaan gue sebenarnya sederhana sih, kita mau nyalahin siapa? Di satu sisi konten Atta ini udah banyak dikritik oleh oleh artis-artis lain, misalnya Coki Muslim yang kemudian mengkritik kontennya Atta ngeprank jadi gembel seperti itu. Dan bagi Coki Muslim itu tidak sangat menurunkan standar content creator seperti itu, bahwa orang akhirnya menikmati sajian ngeprank ataupun pamer-pamer Lamborghini misalnya. Akhirnya kan itu menjadi kritik tersendiri buat konten creator. Tapi di sisi lain, kalau kita mau ngelihat konten creator yang ngedidik misalnya, kita bisa tonton aja channelnya Agung Hapsa ataupun Chandra Liao ataupun Skinny seperti itu, yang dikomandoi Andovida Lopez dan Jovi Alda Lopez kayak gitu kan, Jovi Alda Lopez. Dan kalau ngomongin Atta, sebenarnya gue pribadi tuh kayak, lu jangan ngarepin Atta buat ngedidik gitu loh. Lu jangan ngarepin Atta buat memberikan informasi yang brilian dan meaningful sama kita yang nonton, karena ya secara psikologis orang lebih suka memamerkan kekayaan gitu loh. Secara psikologis orang akan lebih suka memamerkan kekayaan, secara psikologis orang akan lebih memamerkan kejahilan sehingga orang lebih suka konten prank misalnya kayak gitu. Dan ini jangan lu salahin Atta buat ngedidik, karena tujuan Atta sendiri juga buat gua ya, kalau gua lihat dia menghibur orang gitu loh. Dia berusaha buat menghibur orang, walaupun gua pribadi punya standing point bahwa nggak harus seperti itu lu jadi gembel buat ngehibur orang juga sih seperti itu. Jadi ya gue punya standing point ya, punyanya Atta ya memang bukan untuk ditonton anak-anak seperti itu. Dan anak-anak kan suka banget tuh yang yang pamer-pamer kekayaan, lebih seneng Lamborghini-nya bagus gini. Padahal sebetulnya mereka yang nonton ini anak-anak orang miskin, orang susah seperti itu, yang beli kuota tiap hari buat cuma nontonin Atta doang gitu loh. Maksud gue juga nggak bisa nyalahin anaknya juga gitu loh. Yang perlu dilakukan adalah kontrol dari orang tua sih sebetulnya. Ketika kontrol dari orang tua itu tidak ketat dalam masa pandemi ini, juga kita tahulah bahwa sekolah online, anak-anak akhirnya diberikan akses buat megang handphone, dan akhirnya mereka semena-mena untuk memegang handphone seperti itu. Dan akhirnya anak akan lebih kepada, aduh kayaknya malas ngerjain tugas deh, ya udahlah nonton konten Atta gitu. Kalaupun anak-anak
lebih kepada itu, kan harusnya orang tuanya lebih selangkah lebih peduli sama anaknya, tugasnya selesai enggak, lalu kemudian kan bisa tuh di YouTube dicek history penelusurannya seperti itu. Kalaupun lebih kebanyakan nge-share ataupun nonton konten Atta, ya buat gua orang tuanya perlu membatasi anak untuk memegang handphone seperti itu. Dan itu tugas orang tua sebenarnya, dan bukan hanya tugas orang tua tapi juga tugas sekolah misalnya. Atau misalnya sekolah juga bisa memberikan misalnya tugas, dikasih nih link YouTube untuk menunjang tugas dia, itu kan lebih baik misalnya kayak gitu, ketimbang misalnya nggak tahu ya, ini yang terjadi, yang gua amati sekolah-sekolah tatap muka, tapi buat gue sebenarnya nggak truly nggak bener-bener tatap muka, karena pada dasarnya ini gue ngelesin anak, satu anak, dia karena bapaknya jauh lah di Jakarta dan dia dirawat sama neneknya di dekat rumah gue kayak gitu, akhirnya dia ngeles sama gue. Dan bayangin aja setiap hari tuh cuman ngerjain tugas aja. Dan do you know that, like, kalau nggak ada yang ngebimbing susah gitu loh. Kalau nggak ada yang ngebimbing anak ini buat ngerjain PR-nya akan susah. Akan nggak kekontrol tontonan YouTube-nya apa aja. Akan tidak kekontrol apakah dia ngerjain PR atau enggak. Seberapa sering dia nonton YouTube, itu nggak akan kekontrol. Tapi karena anak ini yang ngeles sama gue, dia itu dibeliin HP sama bapaknya, jadi gue bisa kontrol langsung bahwa anak itu memang menggunakan handphone itu untuk ngerjain tugas gitu loh. Selebihnya gue nggak izinkan dia buka YouTube gitu loh. Jadi selesai tugasnya, sudah selesai, difotoin semua tugasnya bahwa udah selesai, ya udah langsung pulang gitu loh. Nggak yang nonton YouTube ataupun main game gitu loh. Jadi buat gue ada kontrol terhadap aktivitas anak gitu. Kalau misalnya orang tuanya, buat gue ya, kalau ini perspektif gue, kalau orang tuanya kemudian mengeluh karena nonton Atta dan orang tuanya nggak bisa kontrol, berarti buat gue orang tuanya gagal jadi orang tua, karena nggak bisa kontrol anak gitu loh. Anak sendiri aja nggak bisa dikontrol gitu loh. Jadi ya buat gue itu balik ke orang tua sih. Orang tua kalaupun dia curhat di Facebook, buat gue ya it's okay lah, itu menambah wawasan bahwa konten Atta memang buat anak-anak. Tapi yang mau gue sampaikan ya, orang tua punya peran gitu. Dan ini ya, maksud gue di YouTube itu kan ada yang namanya algoritma seperti itu. Ya orang tua tuh harusnya mengarahkan, bukan hanya orang tua, guru juga mengarahkan untuk ke konten-konten mendidik misalnya. Jadi algoritma itu adalah sistem yang kemudian kalau kita nonton 2-3 kali konten A, itu akan kita akan disuguhkan dengan konten A terus dengan model yang sama seperti itu. Sehingga itu akan menghilangkan hasrat anak buat ngetik Atta Halilintar, karena memang udah algoritmnya mengarahkan untuk ke konten pendidikan seperti itu. Dan gini ya, di dunia YouTube tuh orang semua pada ngincer viewer sih. Gua harus akui bahwa banyak teman-teman gua nih, yang gua kan punya YouTube yang subscribernya udah 2740-an lah seperti itu. Dan banyak orang-orang yang usulin, "Cok, bikin konten mukbang babi misalnya, atau mukbang Indomie misalnya, berapa bungkus." Do you know that, like,
it's not me gitu loh. Itu bukan gue banget, dan gue kayak enggak lah, bukan gue banget karakter kayak gitu. Gue memang lebih suka ngobrol aja, ataupun memang suka ngomong aja, nggak yang mukbang. Eh, ada lagi teman gue yang ngusul, cok, buat naikin viewer lu, thumbnailnya dibagusin, ataupun apa, thumbnailnya dibikin orang bikin greget biar orang penasaran. It's not me gitu loh. Bukan gua nggak ngerti soal bikin thumbnail, tapi buat gua pengen orang tuh nonton gua bukan karena thumbnail. Gua nggak mau menipu orang dengan thumbnail. Sebenarnya banyak orang yang pakai thumbnail buat menipu, misalnya kontennya yang nggak sesuai dengan thumbnail kayak gitu biar orang tertarik. Ya, I mean like it works, but it's not me gitu loh. Bukan gua banget buat kayak gitu. Ya memang orang pakai thumbnail akan lebih baik, tapi buat gua inti dari sebuah konten ataupun konten podcast yang mau digaungkan adalah inti dari pembicaraannya meaningful nggak, bermanfaat nggak, seperti itu. Makanya beberapa kali nih gue dapet DM dari Instagram gue yang memang orang itu nonton konten gue, dia bilang, gila bang, keren banget ya. Eh, bisa pemikirannya begitu, keren banget ya, bisa memotivasi. Gue lebih seneng kayak seperti itu gitu loh, ketimbang bikin mukbang atau bikin konten prank buat naikin viewer. Gue sampai pernah diminta temen gue bikin konten prank, cok, atau enggak giveaway biar biar apa biar viewer lu naik, seperti itu. Nggak perlu, gue nggak ngincer viewer gitu loh. Gue bikin YouTube ini karena memang gue pengen melakukan self healing terhadap psikologis gue yang terkena karena pandemi gitu loh. Wow, lu bayangin gak sih kalau gue bikin konten mukbang gitu? Nggak banget dah, gue nggak ngebayangin kalau gue bikin konten mukbang, anjay. Rapco bikin mukbang Indomie, aduh, perut gue aja udah gede, lu mau bikin konten mukbang? Ya gue pengen olahraga lah biar nggak terlalu berat, ini disuruh konten mukbang kayak gitu. Jadi sekarang orang tuh lebih kepada ngeliat apa ya, orang tuh lebih ngincer viewer ketimbang kualitas konten gitu loh. Kalau dulu kayak angkatannya Raditya Dika yang malam minggu terakhir pertama kali jebol tuh, itu kontennya bagus, web series kayak gitu, dan itu mendidik juga. Akhirnya kita tahu bagaimana cara menulis cerita komedi seperti itu. Dulu memang menekan, kalau angkatannya Chandra Liao, Reza Arab misalnya, ya memang mereka menekankan sebuah kualitas, apa yang menjadi ciri khas konten mereka, seperti itu. Kayak Reza Arab misalnya gaming, Chandra Liao misalnya bedah video kayak gitu, atau Skinny misalnya yang jarang gue ngeliat Skinny tuh jarang upload, tapi sekali upload memang kasih referensi baru, kasih pemahaman baru, seperti itu. Dan sekarang kan ya itu yang menjadi kritik konten creator sekarang, giveaway, bagi-bagi uang, gembel, bagi-bagi uang. Ini YouTube atau dinas sosial, itu kan kemarin yang menjadi kritik Coki Muslim seperti itu. Tapi ya balik lagi sih, kalaupun memang bad influencernya itu menjadi antitesis terhadap buruknya pendidikan di Indonesia, ya buat gue elemen pendidikan itu bukan hanya sekedar elemen pendidikan itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau orang tuanya memang nggak punya waktu buat kontrol anaknya, nonton apa anaknya,
Ya, gue nggak ngerti kalau orang tua akhirnya menyalahkan Atta gitu. Ya, lu tinggal nggak tonton konten Atta, selesai gitu loh. Pilihannya kan begitu. Lu punya pilihan untuk tidak memilih menonton, tidak memilih tontonan yang seperti itu, ya kan? Dan anak-anak perlu diberitahu, perlu dikasih tahu dengan baik. Jangan anak-anak diomelin. Kalau diomelin dia makin keras kepala. Tapi anak-anak coba diarahkan, coba diberikan aktivitas seperti itu, sehingga tidak ada waktu untuk nonton konten Atta, Ria Ricis gitu. Aduh. Ya memang standar konten creator memang udah hancur lah gitu. Tapi ya gue percaya sih, ketika kita memutuskan untuk jadi konten creator, kita punya prinsip apa yang menjadi ciri khas konten kita, ataupun apa yang menjadi ciri khas diri kita, dan kemudian itu terpancar atau termanifestasikan dalam konten kita seperti itu. Kalau kita orangnya yang apa ya, yang memang nggak peduli dengan pendidikan, dan yang lebih suka ngepreng ya itu pancaran diri kita ya seperti itu gitu loh. Jadi itu aja sih yang mau menjadi keresahan gue. Ya balik lagi ke orang tua sama guru lah, bisa didiskusikan seperti itu. Oke, thank you for watching.